Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum, halo sahabat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Subscriber kita, Ibu Rahmawati menanyakan, dokter, keputihan kayak ampas tahu, gimana ngobatinya? Sederhana sekali, pendek pertanyaannya. Mari kita bahas. Keputihan itu secara umum masuk ke dalam kelompok vaginal discharge. Jadi keluarnya cairan dari alat kelamin wanita melalui vagina. Nah, vaginal discharge itu ada yang fisiologis, artinya masih normal saja ketika keluar cairan, ada yang sudah patologis, yang memang sudah ada penyakitnya. Pada video sebelumnya saya jelaskan bahwa vaginal discharge yang masih dianggap normal itu ada 4 kriteria. Pertama adalah keluarnya menjelang atau sesudah men. Yang kedua, cairan itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak gatal. Jadi kalau seseorang mengeluhkan, "Dok, kok saya keluar cairan kapan? Sebelum men. Gatal enggak? Enggak. Bau enggak? Enggak. Ada warnanya jernih." Berarti tidak perlu dilakukan apapun, karena itu masih normal. Nah, ketika keluar dari pakem tersebut, keluarnya sembarang waktu, warnanya misalnya kuning atau hijau, berbau, kemudian gatal, nah itu sudah pasti ada sesuatu. Sesuatu itu adalah radang atau infeksi. Pada kasus tertentu misalnya perdarahan, vaginal discharge atau keluarnya keputihan bercampur dengan darah misalnya, itu bisa saja tanda dari penyakit yang lebih serius, misalnya kanker dari mulut rahim. Nah, sekarang kita bahas kalau yang keluar itu seperti ampas tahu. Sahabat sekalian, dari jenis vaginal discharge yang patologis, yang tidak normal, itu sebenarnya sudah bisa diprediksi kuman atau bakteri apa yang mengganggu. Misalnya yang tadi seperti ampas tahu, atau kayak orang lain menyebut kayak cucian beras ya. Jadi warna putih-putih dan sebagainya, itu adalah kelompok trichomonas. Namanya adalah trichomoniasis. Dan biasanya juga seseorang itu merasa gatal. Kemudian ada lagi yang mengeluhkan, "Dok, saya keputihannya kayak bedak, kayak susu. Jadi banyak dan sebagainya, dan rasanya panas." Nah, itu adalah kelompok candidiasis, jamur dan sebagainya. Nah, pola-pola ini memang pola-pola yang bagus, di mana bisa untuk memprediksi bahwa kuman patologisnya apa. Namun demikian, untuk memastikannya adalah dengan dilakukan vaginal swab. Jadi dilakukan olesan kayak pap smear tapi di vagina, kemudian dilihat di bawah mikroskop. Tapi saya pribadi jarang melakukan vaginal swab, karena dengan melihat pola keluhan itu bisa kita prediksi bakteri, kuman apa atau jamur apa yang diderita seorang wanita. Nah, catatan lain adalah ternyata sering kombinasi. Ya, ada trichomonas, ada candida, ada streptococcus, bahkan ada virus misalnya HPV. Nah, ini yang harus dipahami. Kalau keputihan berulang itu sering adalah yang menginfeksi wanita tersebut kombinasi. Ya, ada bakteri, ada jamur, ada virus dan sebagainya. Nah, kalau diobati satu-satu tidak sembuh, sehingga kita menggunakan teknik pengobatan, ya ada anti jamurnya, ada antibakterinya, yang ada obat yang sesuai untuk trichomonas dan sebagainya. Kemudian Ibu Rahma, hal lagi yang perlu diperhatikan adalah apa sih yang menyebabkan keputihan itu berulang tidak sembuh-sembuh. Diobati seminggu, 2 minggu keputihan lagi. 1 bulan depan diobati, 2 bulan lagi keputihan lagi. Nah, ini ternyata mulut rahimnya sudah tidak normal, sudah tidak licin lagi. Nanti saya tampilkan gambarnya, bagaimana mulut rahim yang licin. Kalau keputihan diobati sekali sembuh, ada lagi mulut rahim yang sudah tidak licin.
sering disebut erosio portionis, jadi erosi, kemerahan, tidak licin. Nah, ketika pada porsio atau mulut rahim yang erosi ini gampang berulang, sembuh kambuh lagi, sembuh kambuh lagi. Nah, yang terakhir adalah, ini yang lebih penting lagi adalah, ternyata dari seorang wanita yang kebutuhannya sembuh kambuh itu, yang ada erosi itu, ternyata sebagian pasien dengan erosi itu sudah ada prakankernya, sehingga nggak bisa diobati. Kalau hanya diobati terus berulang, sehingga perlu dilakukan tindakan untuk mengganti, berusaha untuk menyembuhkan mulut rahim yang sudah agak licin tadi, dan juga menyembuhkan prakankernya. Mungkin bisa dilihat di video sebelumnya, ada tindakan krioterapi yang dibekukan dengan suhu minus 40, atau dilakukan kauter, dibakar, atau dieksisi, diambil sebagian, sehingga timbul epitel atau timbul kulit baru di mulut rahim sehingga sembuh. Intinya ada beberapa tahapan pengobatan keputihan, dari yang sederhana, ada yang mix kumanya, ada yang hanya erosi karena infeksi yang kronis, ada yang memang sudah prakanker. Sehingga memang pemeriksaannya harus detail, sehingga pengobatannya adalah kausatif, pengobatan yang mencari akar masalahnya, bukan saja pengobatan yang hanya menyembuhkan gejalanya saja. Dengan ketika diobati demikian, insya Allah jadi lebih baik dan tuntas. Jadi demikian, pertanyaannya simpel, tapi adalah suatu hal yang menarik untuk kita diskusikan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan mengajukan pertanyaan atau diskusi lagi, akan kita bahas pada sesi selanjutnya dari Dr. Yan Daily. Demikian, let's keep up alive. We stand by you. See you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.